Masih kembali lagi sama Desi di Hijab Revolution. Seperti janji Desi di awal tadi, Desi sudah menghadirkan bintang tamu spesial di mana beliau ini adalah seorang wanita yang sangat menginspirasi banyak sekali hijab lovers yang ada di rumah. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Apa nih kesibukannya saat ini yang ditekunin Ibu nih? Ya masih sama, sebagai ibu rumah tangga dan juga Tentunya. ibu pengasuh bagi anak-anak yang ada di rumah. Ibu ini kan sebagai pengusaha wanita juga. Apa sih Bu yang menjadi inspirasi Ibu sehingga menemukan inspirasi untuk oke nih, kayaknya aku bermodal dengan secukupnya tapi bisa membuat usaha bisa lancar, sukses. Ya memang awalnya kemarin tuh bukan menciptakan peluang usaha tapi mengisi waktu luang, karena rutinitas sebagai ibu rumah tangga, kalau misalnya kita membersihkan lantai hari ini kita bisa 30 menit, besok bisa berkurang dari itu karena dilakukan terus-menerus. Dan ada akhirnya saya punya waktu luang. Disitulah saya eksperimen untuk melakukan sesuatu. Dari yang awalnya saya nikmati sendiri, pada akhirnya bisa dinikmati banyak orang, yaitu dengan berproduksi. Itu awal-awal saya kenapa menentukan bahwa saya harus berproduksi, karena memang ada respon dari sekitar saya. Untuk menghasilkan sebuah karya ini memang banyak sekali kendalanya pastinya Bu ya. Untuk mengatasi semua itu gimana sih Bu? Kalau sebagai peluang usaha mungkin semua kendala hampir semua orang merasakan. Tapi mungkin sebagai perempuan terutama itu sangat banyak benturan. Iya benar. Ya, di samping kewajiban kita, karena saya memulainya sudah berkeluarga. Jadi hal konsekuensi apa yang saya pikirkan bahwa nanti saya bisa membuka peluang usaha tapi saya bukan menjadi prioritas di sana. Jadi saya lebih ke posisi sebagai ibu rumah tangga dulu, dan ini yang cukup mensupport karena ternyata support dari orang-orang yang menyayangi saya lebih banyak. Suami akhirnya, Ibu tentunya, suami dan anak-anak. anak-anak. Dan itu satu respon positif, bahkan itu jadi suplemen bagi kita bahwa saya harus melakukan lebih banyak lagi, karena ternyata orang-orang di sekitar saya mensupportnya cukup membuat bersemangat ya, tapi tidak lupa tentunya. Dan pada akhirnya saya bisa membuat banyak hal, terutama dalam proses produksinya yang hari ini saya lakukan, yaitu tidak jauh dari kreativitas menjahit. Dan itu saya rasa bagi perempuan tidak asing lagi. Kebanyakan memang perempuan yang terampil memang handicraft, kerajinan tangan. Untuk Ibu sendiri yang membuat beda di handicraftnya Ibu ini itu apa sih Bu? Saya kemarin memposisikan harus respon lebih banyak, karena 90% dari hidup kita nggak lepas dari tekstil. Dan semua itu dari mesin jahit ya, dan kreativitas seperti itu. Dan peluangnya tentunya lebih banyak karena 90% dari hidup kita nggak lepas dari tekstil itu sendiri. Kita bisa menciptakan peluang-peluang di banyak hal, dan itu yang saya ambil karena saya sendiri mungkin mau proses di zona aman ya, dimana yang tidak terlalu sulit, yang tidak terlalu membebani, karena lebih mudah itu lebih baik. Iya benar. Berusaha untuk menyeimbangkan antara keluarga dan juga produksi bisnis juga Ibu. Apa nih sih Bu kiat-kiatnya khusus untuk para hijab lovers yang ada di rumah, mungkin membuka suatu usaha bukan hanya sebagai bisnis woman tapi mungkin dengan usaha yang lain pun juga bisa. Ya, terutama kalau kita sebagai perempuan mungkin pengabdian ya. Jadi pengabdian itu nggak lepas dari ikhlas dan ketulusan kita tentunya. Jadi pada saat kita melakukan satu komposisi berproduksi itu pun, yang kemarin-kemarin saya juga nggak berpikir bahwa itu akan menggantikan atau nggak ekonomi dalam keluarga. Tapi kan kalaupun hari ini bisa menjadi itu mungkin lebih baik, tapi bukan satu kesombongan tentunya bahwa sebagai perempuan itu loh saya bisa melakukan, tapi saya masih bermanfaat. Itu yang terpenting. Jadi bukan apa yang terbesar yang saya lakukan, tapi bagaimana manfaat itu untuk orang-orang di sekitar saya, terutama untuk keluarga saya sendiri. Baru kepentingan di luarnya itu yang harus bisa menerima. Kalau memang ada nilai lebihnya atau kita mampu melakukan kelebihan itu, kenapa enggak? Iya benar banget. Jadi mencoba sesuatu hal yang baru itu belum tentu di depan tidak lancar gitu. Pasti memang banyak halangan, tapi berusaha untuk. Tapi yang lebih utamanya adalah konsekuensi, karena semua perempuan melakukan aktivitas itu kendalanya nggak lepas dari kendala di intern sendiri. Ini yang harus disiasati dan disikapi bahwa
kita harus punya konsekuensi bahwa kewajiban itu adalah utama, di mana pada saat kita melakukan dalam peluang bisnis itu bukan primer, itu sekunder kita, dan itu hal yang nantinya tidak akan ada yang dikorbankan. Jadi perempuan harus bisa menyikapi bahwa tidak ada yang harus dikorbankan dalam hal ini, baik itu diri kita sendiri, tapi kita melakukan nantinya pada saat itu sebagai kesenangan akan jadi nikmat. Dan serasa perjalanan itu, hambatan-hambatan itu kalau bisa sinergi dengan yang tadi suplemen tadi ya, bisa lebih enak tentunya. Oke, baik. Mungkin bisa berbagi tips lagi bagaimana caranya menjadi seorang hijab lovers, mungkin seorang muslimah tapi masih bisa berbisnis dengan baik, Bu. Ya, kembali lagi ke konsekuensi. Iya, benar. Bahwa kita sebagai perempuan melakukan kewajiban bukan beban, tapi kewajiban itu adalah satu titik balik bahwa kita masih dibutuhkan, dan itu betapa nikmatnya ketika kita hidup di antara mereka-mereka yang membutuhkan kita. Iya, terima kasih atas waktunya Ibu Titi. Ya, itu tadi perbincangan Desi dan juga Ibu Titi, cerita beliau yang menginspirasi sekali untuk hijab lovers yang ada di rumah. Dan Desi sesaat lagi punya satu tayangan menarik mengenai makeovers. Dan seperti apa tayangannya? Jangan kemana-mana, tetap di Hijab Revolution. Lately, I've been stuck imagining what I want.